Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Khotbah pada minggu ini diambil dari buku Mazmur pasal 124 ayat pertama sampai dengan yang ke-8, yaitu Allah pelindung umatnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah firman Tuhan pada minggu ini. Nah, kemudian dalam prakhotbah diambil dari Evangelium Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 50 dengan perikop, siapa yang tidak melawan kita berpihak pada kita, dan hal-hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Dan sebagaimana biasanya, pedoman kita selama bulan September 2024 dengan topik jadilah pelaku firman, dan dijabarkan dengan Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika bukan demikian, kamu adalah menipu diri sendiri. Jadi penipu di sini dikatakan adalah apabila mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankannya. Dan kemudian konsekuensi yang paling berat adalah Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam perikop khotbah pada hari ini, baiklah kita melihat dulu perikop daripada Evangelium Markus atau epistel di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 50. Dan khusus 38 sampai dengan 41 dikatakan bahwa siapa yang tidak melawan kita berpihak kepada kita. Nah, kemudian dalam ayat 42 sampai dengan 50, hal-hal
yang menyebabkan orang berbuat dosa. Sekarang pertanyaan bagi kita, apa makna tidak melawan kita adalah berpihak pada kita? Pada Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 41. Dalam perikop ini menggambarkan sikap inklusif dan kasih yang harus dimiliki oleh para pengikut Kristus. Jadi sikap inklusif dan kasih, bukan eksklusif atau show of force, tidak, tapi inklusif, ya, dapat menganalisa diri sendiri. Dalam konteks ini Tuhan Yesus menekankan pentingnya mengakui setiap orang yang melakukan perbuatan baik demi namanya, meskipun mereka tidak termasuk dalam kelompok pengikutnya secara langsung. Ajakan berbuat baik dengan orang yang belum mengenal Yesus dalam ayat 38 sampai 41 kita melihat, ya, bahwa murid-murid Yesus mencela seseorang yang mengusir setan dalam namanya, karena orang itu tidak mengikuti mereka, artinya belum satu kelompok dengan murid-murid Tuhan Yesus, tapi dia bisa mengusir setan atas nama Tuhan Yesus. Namun Yesus menjawab bahwa orang tersebut tidak boleh diberhentikan, artinya tidak boleh dilarang. Jangan dilarang, ya. Karena siapa yang tidak melawan kita, nah kembali kepada perikop tadi, ia berpihak pada kita. Nah, jadi orang yang bisa mengusir setan atas nama Tuhan Yesus walaupun belum masuk kelompok dalam pengikut Yesus, itu dianggap sebagai berpihak kepada kita, kata Yesus. Artinya jangan diberhentikan, biarkan mereka berjalan. Nah, jadi Yesus menjawab bahwa orang tersebut tidak boleh diberhentikan, karena siapa yang tidak melawan kita, ia berpihak pada kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah lebih besar dari dan lebih inklusif daripada bahan-bahan kelompok, ya, tertentu, daripada, ya, kelompok-kelompok tertentu. Para pengikut Kristus, ya, diingatkan untuk selalu bersikap terbuka, tidak tertutup, dan tidak memandang rendah orang lain yang melakukan pekerjaan baik. Jadi dianjurkan oleh Yesus kepada semua murid-muridnya terbuka kepada orang lain yang berbuat baik. Jangan dicela. Walaupun mereka bukan masuk kelompok kalian, bukan kelompok masuk antara kalian, tapi dia berbuat baik, maka dia adalah membantu tugas kita. Jangan diberhentikan. Nah, jadi sifat ini dianjurkan Yesus kepada semua murid-muridnya supaya inklusif dan terbuka, tidak tertutup kemungkinan untuk
bekerja sama dengan orang yang benar-benar ya memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, di dalam pelajaran ini ya, selama saudara tersebut dilakukan dengan semangat dan tujuan yang sama. Jadi, terimalah di dalam pelayanan mereka. Ya, selama saudara tersebut ya dilakukan dengan semangat dan tujuan yang sama. Artinya ada suatu visi yang sama, yaitu visi bahwa yakin dan percaya pada Yesus Kristus. Walaupun mereka tidak kelompok pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita masuk dalam hal-hal yang menyebabkan dosa atau berbuat dosa. Apa makna perikop ini? Nah, perikop ini membahas konsekuensi serius dari perbuatan yang dapat menyesatkan orang lain berbuat dosa. Jadi apabila ada yang menyesatkan orang lain bisa berbuat dosa, ini yang harus dihindari. Nah, dalam teks ini Yesus menekankan ya pentingnya menjaga diri dari orang lain dari dosa satu ya yang menyonggok betapa seriusnya perbuatan yang menyesatkan tersebut. Jadi harus ya adanya perbuatan yang menyesatkan itu harus ditolak dengan tegas dan jelas. Bahkan dalam ayat 42 dikatakan ya, Yesus mengatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu yang kecil ini yang percaya padaku, lebih baik ya baginya jika ia diikat dalam batu langsung ditenggelamkan ke laut. Jadi kalau ada katanya orang yang menyesatkan orang kecil ini yang percaya kepada Yesus untuk tidak percaya, orang itu lebih baik diikat dalam batu dan dibuang ke laut, artinya ditenggelamkan. Itulah risikonya. Nah, kemudian dikatakan hal ini menunjukkan betapa seriusnya tanggung jawab kita terhadap iman orang lain. Jadi iman orang lain pun harus kita awasi, salah atau benar. Nah, kalau dia memang benar-benar salah, maka kita harus katakan, ingatkan. Dan tadi dikatakan kalau ada orang yang menyesatkan orang ini yang tidak percaya kepada Yesus, lebih baik orang itu diikat dan ditenggelamkan di laut. Coba, jadi begitu tegasnya Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai ada orang lain yang mencoba untuk mempengaruhi yang sudah pengikut Yesus dan disesatkan kembali. Selanjutnya ayat 43 sampai 48 adalah menggambarkan perlunya tindakan tegas ya terhadap hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi ini dalam Injil Markus pasal 9 ya, ayat 38 tadi sampai dengan 50. Siapa yang tidak melawan kita berpihak kepada kita. Hal-hal yang jadi ada dua bagian dalam hal ini. Dan kesimpulan kita dalam prakhotbah ini sebelum kita masuk dalam khotbah, yaitu pertama ya, orang
berbuat baik, walaupun dia bukan kelompok kita, mereka harus kita hargai dan menjadi teman kita dalam percaya, ya, keadilan dan kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita jaga. Artinya, walaupun dia bukan kelompok kita dan dia melakukan pekerjaan yang sama dengan kita, mereka harus kita terima dengan baik. Artinya menjadi kawan kita dalam mencapai misi yang akan kita yakinkan sebanyaknya orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, kemudian yang kedua, menjaga diri dari orang-orang yang dapat menyesatkan kita terjerumus dalam dosa. Jadi menjaga jangan sampai kita terbawa arus. Artinya dipengaruhi oleh si A, si B dengan iming-iming atau dengan omong-omong macam-macam, ya. Nah, harus menjaga diri tidak terpengaruh. Kemudian poin ketiga, orang yang menyesatkan orang kecil yang telah pengikut Yesus, lebih baik dia diikat katanya pada batu dan ditenggelamkan di laut. Artinya, kita harus tegas dalam hal-hal yang dapat menyesatkan kita dan bisa mengakibatkan dosa. Jadi, katanya lebih baik, ya, kita korbankan atau kita kehilangan harta yang berharga sekalipun pada kita, kalau harta itu, ya, menghambat kita untuk menerima kerajaan surga. Maka ada istilah di dalam buku Injil Markus, ya, kalau tanganmu bersalah, potong tanganmu supaya kamu masuk surga. Kalau matamu salah, congkel matamu. Lebih baik tidak punya mata, tapi masuk surga. Inilah yang disampaikan di dalam epistel kita pada pagi hari ini, dalam 3 bagian tadi itu. Yang pertama ialah terima orang walaupun bukan kelompok kita, tapi berbuat kebaikan yang hampir mirip dengan apa yang kita lakukan. Kita welcome. Nah, kemudian menjaga diri dari orang yang lain yang dapat menyesatkan kita terjerumus dalam dosa. Kita harus wanti-wanti, kita harus tegas menolak orang yang mengajak kita untuk menyesatkan dalam dosa. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang menyesatkan orang-orang kecil yang sudah percaya kepada Tuhan, dipengaruhi. Nah, itu orang tersebut lebih baik dimatikan, ditenggelamkan, karena sudah menghalangi orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, kemudian sebagai kesimpulan, lebih baik kita kehilangan harta yang paling berharga kalau memang harta itu menghambat kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, inilah dalam epistel atau prakhotbah. Nah, kemudian bagaimana kita masuk dalam khotbah hari ini? Kita lihat, ya, dalam perikop Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8. Allah pelindung umatnya. Apa maksud dari perikop ini? Allah pelindung umatnya. Dalam Mazmur 124 ayat 1 sampai 8, ya. Jika Tuhan tidak dipilih kita, jika Tuhan tidak di pihak kita, apakah yang terjadi pada kita? Kalau Tuhan tidak di pihak kita, apa yang terjadi pada kita? Nah, kemudian menggarisbawahi pentingnya, ya, kehadiran Tuhan
sebagai pelindung umatnya. Nah, dengan ini menggambarkan pentingnya perlindungan Tuhan. Artinya kita selalu mengharapkan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, seperti dikatakan oleh Tuhan, akulah pokok anggur, ya. Dan Tuhanlah yang mengambil hasilnya. Nah, kalau Yesus dengan kita, dia pokok anggur, kita adalah rantingnya. Nah, kemudian kalau pokok anggur itu tidak memberikan sesuatu kepada ranting, apalah artinya ranting? Nah, maka Yesus mengatakan, kalau Anda bersama dengan saya dan saya ada di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tetapi kalau saya tidak berada dalam kamu, tapi kamu juga tidak berada dalam saya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah perlunya perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dan kita sangat rentan dan tidak berdaya, ya. Artinya manusia tanpa perlindungan ilahi itu sangat rentan dan sangat rapuh, ya, sangat rapuh kalau tanpa perlindungan daripada Tuhan, ya. Nah, sehingga menekankan bahwa keselamatan dan perlindungan sejati hanya dapat ditemukan dalam Tuhan. Jadi perlindungan sejati, ya, hanya dapat ditemukan dalam Tuhan. Dan ketergantungan kepadanya dalam setiap aspek kehidupan menjadi sangat vital. Setiap aspek kehidupan kita sangat vital, perlindungan dari Tuhan. Apa yang contoh misalnya? Coba, kalau udara dicemarkan oleh Tuhan, apa kita bisa hidup? Nah, kemudian pengalaman pada waktu terjadi COVID-19, bagaimana situasi kita? Semua orang, ya, harus lockdown, harus berada di rumah, tidak berani keluar. Coba, pada waktu itu baru salah satu, hanya wabah. Coba kalau semuanya, inilah dikatakan Daud, pentingnya perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dengan campur tangan Tuhan. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman pemazmur Daud, ya, yang telah banyak berpengalaman dengan Tuhan Allah. Daud inilah orang yang sangat banyak berpengalaman dengan Tuhan dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur, ya, 23 ayat 6, kemurahan dan kebajikan ada pada saya seumur hidup, dan dia tetap berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya, diri dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tidak pernah dia melakukan yang tidak baik. Kebajikan, kemurahan, anugerah Tuhan selalu dimanfaatkan untuk memperbaiki diri. Dan dikatakan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan, ya, yang bertentangan dengan Tuhan, sehingga dia dapat dikatakan menyenangkan hati Tuhan. Walaupun pernah dalam pergumulan dia, waktu Daud mengambil Betseba,
istrinya Uria, ya, itu pun Daud sudah berdoa kepada Tuhan dan menyesali semua perbuatannya. Artinya dia dipulihkan kembali. Nah, sehingga dengan pengalaman Daud ini, ya, hidup yang penuh dengan kasih karunia dan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Itulah pengalaman Daud. Nah, yang diharapkan menjadi bagian dari kehidupan seorang yang percaya. Nah, harapan seseorang selalu mencerminkan karakter Allah. Jadi harapan seseorang, ya, harus bisa mengikuti karakter Allah. Apa karakter Allah yang sebenarnya? Yaitu kasih karunia. Keselamatan itu diberikan anugerah pada kita. Kita diselamatkan, ya, karena iman kita, dan keselamatan itu adalah anugerah, sola gratia, dan diselamatkan dengan iman, sola fide. Nah, kemudian harapan seseorang mencerminkan karakter Allah, menggambarkan kehadiran Tuhan yang selalu menyertai umatnya dengan kebaikan dan kasih setianya. Jadi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, hidup yang paling menyenangkan, baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan alam semesta. Itulah kalau sudah hidup bersama dengan Tuhan Allah, berpengalaman dengan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang kadang-kadang kita sulit, ya, apakah doa kita didengar oleh Tuhan? Mungkin banyak hal-hal yang kita berdoa, kita minta A, B, C, dan Z, tapi kita lihat tidak dipenuhi. Tetapi kita harus bisa membaca apa yang diberikan. Mungkin bisa kompensasi, bisa lebih banyak diberikan daripada hal yang kita minta. Misalnya, kita meminta adalah harta yang baik, kekayaan yang benar. Tapi itu tidak diberikan harta itu. Tapi diberikanlah kepada kita anak yang soleh, keluarga yang sakinah, dan menurut orang tua dan baik. Itu jauh lebih sempurna dibanding yang kita minta. Maka semua doa kita dijawab oleh Tuhan Allah. Hanya bagaimana kita membaca dan mengetahui bahwa doa kita dijawab dengan baik. Semoga kita bisa membaca apa jawaban Tuhan tentang doa kita, sehingga kita tidak pernah akan bersedih dan tidak pernah akan merengut, tidak bersungut-sungut. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita jalani dengan baik. Seperti air mengalir dari atas, dari hulu ke hilir. Seperti itulah jiwa dan roh kita berpengalaman dengan Tuhan, mengalir dengan baik. Amin. Tuhan memberkati kita semua.